Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada kesempatan kali ini kami ingin membahas sedikit tentang inovasi pelayanan publik. Jadi ada beberapa poin yang akan kita bahas. Setidaknya ada 10 poin di sini. Di antaranya pengertian inovasi pelayanan publik, bentuk-bentuk, unsur-unsur, perilaku organisasi, pemasaran inovasi, inovasi kebijakan, siklus inovasi, model inovasi, inovasi pelayanan e-government, inovasi publik, sistem aplikasi potensi investasi, dan juga model inovasi pelayanan publik bidang peningkatan investasi. Jadi secara sederhana kita mulai dari definisi terlebih dahulu. Apa sih inovasi pelayanan publik itu? Nah, jadi secara sederhana bisa kita artikan sebagai sebuah terobosan berupa gagasan kreatif, modifikasi atau adaptif yang memberikan nilai tambah dan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ya, tujuannya tentu saja untuk meningkatkan kualitas pelayanan, mempercepat proses, dan juga mempermudah akses bagi warga masyarakat. Nah, jadi inovasi pelayanan publik itu merupakan suatu bentuk gagasan kreatif ya, hal-hal baru yang kemudian diimplementasikan dalam pelayanan publik, ya tujuannya agar supaya itu tadi meningkatkan kualitas, mempercepat proses, mempermudah, dan juga meningkatkan kepuasan bagi pengguna layanan, dalam hal ini masyarakat. Nah, apa saja bentuk-bentuk inovasi pelayanan publik itu? Nah, ada 5 hal setidaknya. Yang pertama, inovasi prosedur di bidang layanan. Jadi dilakukan berbagai pembaharuan dalam pelayanannya. Kemudian ada juga inovasi metode atau prosesnya berkembang tentu ke arah yang lebih memudahkan masyarakat. Yang ketiga adalah inovasi produk atau jasa atau layanan. Yang keempat, inovasi tata kelola organisasi. Dan yang kelima, inovasi sarana dan prasarana, sarpras. Jadi mungkin di tempat pelayanan publik itu, di kantor pelayanan publik, disediakan AC misalnya, itu bagian daripada inovasi. Atau disediakan counter semacam teller yang lebih banyak untuk agar supaya masyarakat tidak antri dalam mendapatkan pelayanan publik. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, apa saja unsur-unsur pelayanan publik itu? Nah, setidaknya ada 14. Jadi kalau kita sederhanakan, unsur ini adalah bentuk landasan bagi penyelenggara negara agar kemudian bisa terstandar antara di kota dan di daerah, di wilayah. Nah, setidaknya harus memperhatikan 14 unsur ini. Yang pertama, dasar hukumnya. Ketika menyelenggarakan bentuk pelayanan publik harus jelas dulu dasar hukumnya. Misal pembuatan KTP, ya kenapa harus buat KTP? Dasar hukumnya kan agar pendataan bagi negara itu bagus dan lain sebagainya. Kedua, ada persyaratan. Ya, misalnya kalau kita mau buat KTP, persyaratannya apa? Nah, persyaratannya itu ada usia minimal 17 tahun dan lain sebagainya. Kemudian sistem mekanisme. Jadi ada sistem dan mekanisme yang diterapkan agar masyarakat itu tahu bagaimana cara untuk mendapatkan layanan tersebut. Nah, ada jangka waktunya, misal 1 atau 2 hari. Ada biayanya atau tarifnya, baik itu digratiskan atau dikenakan biaya administrasi. Ada juga produk atau layanannya ya. Kalau kita bawa ke contoh KTP tadi berarti bentuk fisik dari KTP-nya. Nah, selanjutnya ada sarpras, sarana prasarana atau fasilitas, ada kantornya, ada tempat untuk masyarakat bisa tahu di mana
untuk buat KTP misalnya, dan juga ada prasarana-prasarana yang lainnya, ada tempat cetak kartunya dan lain sebagainya. Kemudian ada kompetensi pelaksana, jadi perangkat pemerintah itu tahu bagaimana cara membuatkan KTP. Nah, itu kalau kita tarik ke contoh KTP tadi. Yang selanjutnya pengawasan internal ya dari organisasi pemerintahan itu sendiri, diawasi secara internal apakah sudah sesuai SOP, mungkin pengawasannya berkala supervisi internal ataupun dijadwalkan sesuai dengan kebijakan dari manajemen. Kemudian ada penanganan pengaduan, saran dan masukan, ya biasanya dalam bentuk kotak saran atau nomor WhatsApp untuk customer service. Nah, ada juga jumlah pelaksana misalnya, berapa orang yang mendiami kantor tersebut, harusnya idealnya berapa orang dan lain sebagainya. Kemudian ada jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan. Jadi masyarakat itu tahu dan mereka mendapatkan kejelasan bahwa apa yang dia ajukan dalam pelayanan publik itu bisa terselesaikan. Adanya jaminan keamanan dan keselamatan kerja ya. Ya maksudnya adalah tempatnya tidak membahayakan dan juga kemudian tidak ada diskriminasi dan lain sebagainya. Tidak ada juga SARA dan lain sebagainya. Tidak dibeda-bedakan antara satu komponen masyarakat dengan masyarakat yang lainnya. Kemudian yang tak kalah penting yang terakhir adalah evaluasi kinerja pelaksana. Tentu di setiap organisasi membutuhkan evaluasi di akhir kegiatannya dalam rangka memperbaiki apa yang keliru, dan juga ini penting sekali untuk melakukan inovasi ke depannya. Ya, dilihat seperti apa keberlanjutannya dan kemudian agar supaya ke depannya bisa lebih baik lagi daripada sebelumnya. Nah, selanjutnya ada perilaku organisasi terhadap inovasi. Nah, kalau kita sederhanakan, perilaku organisasi ini sangat berperan sebagai motor penggerak dan penentu keberhasilan inovasi pelayanan publik. Jadi kalau budaya dalam organisasi tersebut baik, maka dia akan mudah dalam menerima perubahan, ya mudah dalam beradaptasi terkait perubahan. Jadi perilaku organisasi itu sangat berperan sebagai motor penggerak dan penentu keberhasilan inovasi pelayanan publik. Budaya yang kolaboratif, motivasi kerja yang tinggi, dan kepemimpinan adaptif secara langsung mempercepat adopsi teknologi dan peningkatan mutu layanan. Jadi ini menjadi PR juga bagi organisasi pemerintahan, bagaimana membuat organisasi di kalangan pegawai itu memiliki budaya yang kolaboratif, ya, tidak malas-malasan dan juga tidak fixed mindset, tetapi selalu berusaha membangun kolaborasi, motivasi kerjanya juga tinggi dan juga kepemimpinan yang transformasional. Jadi perilaku organisasi ini sangat berpengaruh terhadap tingginya laju inovasi terhadap tentu pelayanan publik, agar supaya pelayanan di sektor publik itu bisa lebih baik lagi daripada sebelumnya. Kemudian ada pemasaran inovasi di sektor publik. Jadi kalau kita sederhanakan, pemasaran inovasi di sektor publik adalah strategi komunikasi dan penyampaian nilai dari pemerintah kepada masyarakat terkait kebijakan, program, atau layanan baru. Tujuannya tentu saja adalah untuk membangun awareness, ya, kesadaran, mendorong partisipasi aktif warga, serta memastikan inovasi tersebut benar-benar diadopsi dan memberikan manfaat maksimal bagi publik. Jadi penyelenggara negara hendaknya berusaha untuk membangun strategi komunikasi ya ke masyarakat, menyampaikan layanan-layanan apa saja yang tersedia dan apa manfaatnya bagi masyarakat,
Dan mengapa penting untuk menggunakan layanan tersebut, dan juga agar masyarakat itu terlibat, ya, partisipatif, kemudian tentu berujung pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Kemudian ada inovasi kebijakan dan pelayanan publik. Ini kita langsung saja masuk kepada contohnya. Jadi di sini kami sudah memaparkan ada 20 inovasi, ya, yang kemudian dilakukan oleh organisasi pemerintahan dalam rangka tentu memudahkan masyarakat untuk menjalankan kehidupan sehari-harinya dan juga meningkatkan kesejahteraan. Nah, kalau di bidang pertanian itu ada sistem di Jawa Barat, itu ada sistem informasi peta peruntukan lahan perkebunan. Ya, disingkat si perut lapar ya. Kreatif juga ya. Masya Allah. Nah, inilah kemudian bagian-bagian daripada inovasi khususnya di bidang teknologi informasi di bidang pertanian, yang tentu tujuannya untuk memudahkan para petani dalam meningkatkan produksi dan juga dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada di bidang pertanian. Ada kabinet Arabica, rumah kedelai gerobongan, mini lab food security. Ada juga telat berkemas. Nah, kalau di bidang pendidikan ada inovasi kelas perahu, ya, layanan dengan inovasi simultan bagi pengasong dan masyarakat lansia terminal Ladis Song Malam. Ya, ini semua bagian daripada upaya meningkatkan kualitas pendidikan dengan berbagai inovasi. Sistem perpustakaan terpadu Jogja Library for All. Layanan pendidikan formal narapidana anak di LPKA kelas 1 Palembang. Kemudian di bidang kesehatan ada obati tuntas penderita TBMDR, blood Jeksi pengawal darah, MLM IVA Sadasi satu wanita menyelamatkan wanita yang lainnya. Nah, kalau di Makassar juga ada Dr. Otak, ya, mobil yang keliling untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Nah, kemudian ada juga di bidang pemberdayaan masyarakat dan tata kelola pemerintahan, ada aplikasi sebagai contoh tanggap dan tuntas dalam pendampingan warga miskin penderita penyakit kronis, ya. Petabencana.id, perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, kelola listrik komunal Muara Englam, Atenatal Care, hipnoterapi, pahlawan ekonomi dan pejuang muda, banyuwangimall.com, laboratorium inovasi berbasis kementerian dan lain sebagainya. Ada juga mall sampah, ya, yang sempat viral juga, ada mall sampah dan lain sebagainya. Nah, jadi itu bagian daripada inovasi, ya, inovasi di sektor publik. Ya, tentu kita harus membedakan yang mana disebut inovasi kebijakan dan juga inovasi pelayanan. Nah, kalau inovasi dalam bidang kebijakan tentu lebih banyak berbicara tentang birokrasi, kebijakan, political will, dan lain sebagainya. Adapun dalam sektor inovasi dalam sektor layanan, nah ini yang sebagaimana kami paparkan tadi, lebih banyak pada sektor teknis. Untuk tentu saja muaranya adalah membantu masyarakat agar bisa lebih sejahtera dan memudahkan aktivitas-aktivitasnya. Kemudian kalau kita lihat di sini ada siklus inovasi, sektor bisnis dan sektor publik. Nah, ini tentu berbeda, tapi sebenarnya ada kesamaan yang lebih banyak. Kalau di sektor bisnis itu yang pertama tentu identifikasi masalah atau peluang, kemudian pengembangan ide, perancangan dan uji coba, implementasi, evaluasi dan penyempurnaan. Yang tentu tujuan daripada inovasi dalam sektor bisnis adalah profit. Bagaimana mendapatkan laba sebesar-besarnya dan menekan kos serendah-rendahnya. Nah, itu gaya berpikir inovasi dari sektor bisnis. Nah, tentu berbeda dengan gaya berpikir inovasi dalam sektor publik. Karena sektor publik ini perbedaan mendasarnya dengan bisnis adalah
tentang tujuan utamanya. Ya, kalau di bisnis kan tentu profit, kalau di sektor publik nilai public value, ya kesejahteraan dan lain sebagainya masyarakat dan lain sebagainya. Siklusnya hampir sama, identifikasi masalah, pengembangan ide, perancangan dan uji coba, implementasi, evaluasi, dan juga penyempurnaan. Nah, tetapi sekali lagi yang membedakan di antara sektor bisnis dan sektor publik adalah tujuan utamanya, yang dimana bisnis itu tentu tujuan utamanya adalah mendapatkan laba profit, sementara sektor publik itu tujuannya untuk mendapatkan kesejahteraan, nilai tambah, dan juga memudahkan masyarakat dalam aktivitas sehari-harinya. Ini jangan sampai terbalik-balik, kemudian penyelenggara negara jangan sampai tujuannya adalah profit. Nah, itu berbahaya, bisa jadi ladang korupsi dan lain sebagainya. Nah, kemudian model inovasi publik. Nah, secara sederhana, model inovasi publik adalah kerangka kerja pemerintah untuk merancang terobosan yang memecahkan masalah masyarakat dan meningkatkan kualitas layanan publik. Ini berfokus pada digitalisasi tata kelola dan kolaborasi lintas sektoral untuk memenuhi ekspektasi transparansi dan efisiensi warga. Jadi tentu harus ada kerangka kerja ya yang menjadi acuan bagi pemerintah untuk merancang terobosan-terobosan baru. Nah, selanjutnya inovasi pelayanan publik melalui e-government. Tidak bisa kita pungkiri hari ini teknologi berkembang begitu pesat, apalagi yang terbaru teknologi AI yang kemudian bisa melakukan banyak hal, bahkan bisa yang dulunya hanya sebatas hayalan, hari ini bisa terwujud dengan AI tersebut. Nah, bagaimana memanfaatkan teknologi tersebut untuk meningkatkan pelayanan publik? Nah, salah satunya dengan e-government, pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan layanan yang cepat, transparan, dan efisien kepada masyarakat. Contoh sederhana, kita bisa lihat pada pembuatan kartu keluarga misalnya, atau akte kelahiran. Dulu kita harus datang ke kantornya Dukcapil, kantor pemerintah, salah satunya di Dukcapil ya, untuk pembuatan akte lahir atau pembuatan kartu keluarga, pembuatan surat kematian dan lain sebagainya, harus bawa berkas dan lain sebagainya, harus datang ke tempat yang tentu membutuhkan effort yang cukup besar. Sekarang dengan perkembangan teknologi informasi dan dimanfaatkan dengan baik oleh government, ya muncullah e-government, sehingga hari ini untuk pembuatan kartu keluarga, perubahan data, itu tidak harus lagi kita datang fisik ke kantornya, kantor pemerintah, tapi cukup melalui online saja. Nah, bisa cepat sekali, tidak perlu antri, tidak perlu keluar panas-panasan, tidak perlu mengeluarkan effort berkendara menuju kantor pelayanan, ya cukup dari rumah saja modal internet dan mengupload berkas-berkas dan alhamdulillah bisa jadi. Nah, ini tentu satu hal yang positif dalam pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan-pelayanan publik. Nah, kemudian ada juga subbab tentang inovasi publik melalui sistem aplikasi potensi investasi. Nah, jadi di wilayah kita ini tentu peluang investasinya terbuka lebar, baik itu dari sisi sumber daya alamnya atau sumber daya manusianya atau hal-hal menjadi budaya di tengah-tengah masyarakat. Semua bisa diarahkan menuju sektor investasi. Nah, jadi pemerintah kemudian berinovasi dalam peningkatan investasi ini
melalui sistem aplikasi potensi investasi, sebuah terobosan digitalisasi oleh pemerintah daerah untuk memetakan peluang usaha dan memudahkan investor mengakses data tata ruang, ya, dan komoditas unggulan serta estimasi nilai modal secara real time dan transparansi. Di sini ada contohnya, satu saja kami tampilkan contoh. Ada namanya SIAPIK, Sistem Informasi Aplikasi Potensi Investasi Kabupaten Cilacap. Nah, ada semacam peta yang bisa diakses untuk potensi investasinya di Kabupaten Cilacap. Ada juga potensi via kecamatan, ya, tata ruang, kemudian KPI, kawasan industri. Insya Allah. Jadi ini sangat memudahkan bagi investor baik dalam maupun luar negeri yang ingin berinvestasi di wilayah tersebut. Tentu harapannya ketika investasi turun, maka lapangan kerja bisa terbuka dan juga berujung pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Kemudian model inovasi pelayanan publik bidang peningkatan investasi. Nah, model inovasi pelayanan publik bidang peningkatan investasi berfokus pada digitalisasi perizinan, terintegrasi, integrasi layanan fisik melalui mall pelayanan publik (MPP) dan penyediaan sistem informasi peluang usaha. Model ini memangkas birokrasi, memberikan kepastian hukum dan mempercepat realisasi investasi di daerah. Jadi ada juga model inovasi pelayanan publik bidang peningkatan investasi. Nah, tujuannya tentu sekali lagi untuk meningkatkan daya tarik investasi di wilayah kita yang berujung pada terbukanya, harapannya berujung pada terbukanya lapangan kerja, terkelolanya sumber daya alam dengan baik, dan juga daya saing meningkat dan kesejahteraan juga makin meningkat. Nah, itu kurang lebih 10 hal yang sudah kita bahas tadi. Nah, kemudian kalau kita lihat kesimpulannya, ya. Yang pertama, pengertian inovasi pelayanan publik dan bentuk-bentuk inovasinya. Ya, inovasi itu semacam, kalau kita lebih sederhanakan lagi, inovasi pelayanan publik adalah upaya untuk memperbaiki setiap harinya, membuat pelayanan publik itu lebih efisien dan efektif dengan berbagai cara. Bentuk-bentuknya ada 5 tadi kita sebutkan, ya. Ada melalui prosedurnya misalnya, ada melalui produknya, layanan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian unsur-unsur standarnya, SOP-nya, hal-hal standar dalam pelayanan publik tadi juga kita sudah bahas, ada 14 tipe. Kemudian perilaku organisasi terhadap investasi, terhadap inovasi. Jadi memang perilaku organisasi ini sangat menentukan, ya, apakah inovasi itu bisa berjalan baik atau malah terhenti. Nah, kalau ambil kita contoh, kalau misal dalam organisasi tersebut perilakunya itu, budayanya itu fixed mindset, tidak mau berkembang, asal jadi, mental gratisan, dan lain sebagainya, tentu inovasi itu sulit untuk diadakan. Kemudian yang keempat juga kita bahas tadi tentang pemasaran inovasi di sektor publik. Pentingnya strategi komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah agar supaya fitur-fitur inovasi yang telah dilakukan oleh pemerintah itu bisa diakses oleh masyarakat dengan baik, dan masyarakat tahu apa manfaatnya, tahu cara menggunakannya, dan bisa menggunakannya dengan baik. Tentu dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Yang kelima juga kita bahas tentang inovasi kebijakan dan pelayanan publik. Jadi ada inovasi yang sektor kebijakan, dalam hal ini birokrasinya, kemudian ada juga sektor pelayanan publiknya, atau dalam hal ini sektor teknisnya. Jadi kalau inovasi di bidang kebijakan lebih banyak berbicara tentang political will, tentang pengambilan keputusan yang sifatnya kebijakan. Kalau inovasi pelayanan lebih ke teknisnya. Ya, misal hari ini ada inovasi tentang
MBG ya, makan bergizi gratis. Itu inovasi kebijakan. Tapi inovasi pelayanannya adalah menggunakan truk box misalnya untuk mengantar makanan tersebut atau teknis-teknis yang lain misalnya yang kemudian pada intinya berusaha untuk membuat agenda tersebut, kebijakan tersebut bisa efektif dan efisien dirasakan oleh masyarakat. Kemudian yang keenam, kita sudah bahas juga tentang siklus inovasi sektor bisnis dan sektor publik, yang dimana hampir sama, bahkan sama prosesnya, siklusnya sama, tapi tujuannya berbeda. Nah, kalau di sektor bisnis tujuannya adalah profit, sementara sektor publik tujuannya adalah public value atau kesejahteraan masyarakat. Kemudian yang ketujuh, model inovasi publik juga kita sudah bahas tadi tentang seperti apa model-model dalam inovasi publik. Kemudian yang kedelapan, inovasi pelayanan publik melalui government, lebih ke bagaimana penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Yang kesembilan, ada inovasi publik melalui sistem aplikasi potensi investasi. Nah, ini lebih ke teknis lagi untuk mendorong investasi. Maka dibuatlah berbagai inovasi yang tujuannya untuk memudahkan investor mengenali potensi lokasi, potensi daerah, dan juga agar mereka mau untuk berinvestasi yang berujung pada terbukanya lapangan kerja dan juga kemudian kesejahteraan meningkat harapannya. Kemudian yang ke-10 juga tadi ada model inovasi pelayanan publik bidang peningkatan investasi. Jadi ada juga acuan atau model inovasi yang diambil oleh pemerintah tujuannya untuk meningkatkan investasi, utamanya di daerah-daerah. Jadi saya kira itu sekadar tentang yang kami sampaikan dalam materi inovasi pelayanan publik ini. Tentu kalau secara teknis ya banyak hal atau banyak orang yang tentu kreatif dalam melakukan inovasi. Namun yang paling penting hari ini adalah bagaimana inovasi itu dalam sektor kebijakan ya. Inovasi yang kemudian bisa secara real membuat masyarakat itu sejahtera. Ya, harapannya ada kebijakan yang keluar dalam rangka memberikan pendidikan kepada masyarakat seluruhnya secara gratis dan berkualitas, juga memberikan kesehatan secara gratis dan berkualitas, dan juga keamanan itu bisa terjamin di tengah-tengah masyarakat. Ya, saya kira demikian yang sempat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.